Uli dotiki na ho di joloni abang sani ama. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, di mana Tuhan menyertai kami di sepanjang satu malam. Dan pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan untuk kami hidup di sepanjang satu hari ini. Berkatilah kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini menjadi pelita dan tongkat dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 tertulis di 2 Tawarik 30 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita rindu ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita juga merindukan ada hubungan yang baik antara kita manusia, antara satu dengan yang lain. Hubungan yang baik dengan Tuhan adalah hal yang diutamakan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang mau kita lihat yang pertama. Baru yang kedua, jadilah diri kita didamaikan dengan Allah. Ketika sudah ada hubungan kita dengan Allah, hubungan yang baik dengan Allah, maka hubungan kita itu membawakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Hizkia dalam merayakan Paskah, di mana suatu bagian dari firman Tuhan yang mengisahkan tentang perbuatan baik Raja Hizkia, yaitu dia mengutamakan Tuhan ketika Hizkia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ketaatannya kepada Tuhan, doa-doanya ketika dia menyembah Tuhan. Ia mengadakan pembaharuan dalam pembaharuan mental, pembaharuan sifat yang menyeluruh terhadap kehidupan bangsa Yehuda pada saat itu. Karena itu apa yang mau kita lihat dari pelajaran yang berharga yang disampaikan oleh Raja Hizkia ketika dia mengadakan pembaharuan yang menentang seluruh orang Yehuda dan Israel supaya mereka tidak tegar tengkuk. Hizkia mengingatkan bahwa hidup di dalam kekudusan bersama dengan Allah memberikan satu jaminan bahwa kehidupan kita harus meneladani di tengah-tengah penyembahan kita, kekudusan kita,
Karena karakter-karakter yang baik di tengah-tengah kehidupan kita memunculkan satu motivasi supaya kita boleh taat dan beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada bangsa Israel diberikan seruan yang sungguh-sungguh, yaitu tentang pertobatan, supaya mereka tidak mengeraskan hatinya, supaya mereka tidak tegar dalam kekerasan hatinya, supaya mereka tidak tegar tengkuk. Bangsa Israel diingatkan supaya hidup mereka benar-benar mengalami pertobatan. Karena itu melalui firman Tuhan ini harus berbalik kepada Allah. Ini adalah cara supaya bangsa Israel boleh meninggalkan segala kelemahan dan juga segala kekurangan mereka ketika bangsa Israel boleh menyerahkan diri kepada Tuhan dengan tunduk dan taat kepadanya. Hanya berserah bisa dilakukan oleh orang-orang yang sadar dengan batas-batas yang dia terima di tengah-tengah kehidupannya. Karena batas-batas yang membawa dia tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga Tuhan menyatakan melalui firman ini supaya sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempatnya yang kudus. Ini adalah satu janji yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, supaya kemampuan di mana batas-batas yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan karena segala sesuatu yang diperhadapkan kepada bangsa Israel, supaya mereka tidak keras kepala. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berserah adalah titik awal di mana Tuhan bertindak untuk menyatakan jati diri kita sebagai orang yang mampu menyerahkan segala kehidupan kita, supaya kita boleh kudus di hadapan Tuhan. Selama kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita boleh menyatakan kekudusan itu melalui kasih setia Tuhan. Karena itu segala sesuatu yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus bijak melawan segala perbuatan-perbuatan jahat yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus bijak menghadapi segala tantangan yang kita hadapi. Pada saat ini di mana kita harus membuat hubungan kita lebih baik lagi kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengingatkan supaya hubungan baik kita juga kepada sesama boleh lebih baik. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, kita boleh menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan tunduk beribadah, supaya kita boleh menyerahkan segala kehidupan kita kudus di hadapannya. Karena selama-lamanya kita boleh beribadah kepada Tuhan di dalam kekudusan, supaya kita boleh datang ke tempatnya yang kudus dan ibadah kita juga kudus di tengah-tengah kehidupan yang memampukan kita untuk menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini ketika Tuhan mengajak kita supaya kita jangan tegar tengkuk, supaya segala ibadah kita, puji-pujian kita boleh diterima oleh Tuhan, maka kita boleh datang ke tempatnya yang kudus, menyatakan kebaikan di segala kehidupan kita melalui karya penyelamatan yang diberikan oleh Tuhan, supaya murkanya tidak menyala-nyala. Apa yang mau kita terima di tengah-tengah kehidupan kita? Biarlah kita boleh mengingat bahwa kekudusan itu membawa kita kepada jalan keselamatan. Dan kekudusan itu mengingatkan kita supaya kita boleh melakukan apa yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan ada orang yang mengeraskan kepalanya. Dan jangan ada orang yang menyatakan
bahwa dirinya boleh berjalan di tengah-tengah hidupnya karena perjalanan dan kuasanya, tetapi karena belas kasihan Tuhan yang memampukan kita supaya kita boleh menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan dan menyerahkan segala ibadah-ibadah kita hanya kepada Tuhan. Disitulah letak kebahagiaan kita, seperti yang dinyatakan oleh Hizkia pada firman Tuhan hari ini, supaya kita mengutamakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah ketaatan kita, di tengah-tengah doa kita, di tengah-tengah persembahan kita yang kita nyatakan, karena Tuhan sangat menerima ibadah kita di dalam kekudusan. Tuhan menerima ibadah kita di dalam ketaatan. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu bersukacita di tengah-tengah hidup kita melalui kasih setianya, supaya kita boleh menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kita datang ke tempatnya yang kudus dan kita dikuduskan karena kita sudah melakukan ketaatan dan melakukan hubungan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh datang kepadamu. Di dalam kekudusan kami boleh beribadah, melakukan kebaikan di tengah-tengah hidup kami. Berkatilah kami semuanya, berkati jemaat-Mu, berkati hidup kami di sepanjang satu hari ini. Kuatkan kami Tuhan melewati segala tantangan yang kami hadapi, khususnya pada pergumulan kami yang sangat berat di tengah-tengah dunia ini. Pandemi yang kami hadapi, Tuhan memusnahkan. Dan Tuhan memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Seluruh jemaat-Mu, Engkau tuntun Bapa, supaya mereka mempunyai kesehatan dan kekuatan. Berkati hidup kami satu hari ini. Berkati langkah-langkah kami. Pimpin kami di tengah-tengah kehidupan ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Ampuni dosa kami Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga